Di room saya sudah ditemani bersama Bapak KH David King. Shalom Pak KH David King. Haleluya. Selamat malam, Balidara. Selamat malam. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Selamat satu batu. pagi. Ya, baik. Salam satu batu. Batu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Batu tidak beranak dan tidak diperanakan. Batu tidak bisa menjadi manusia. Itulah batu. Maka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Haleluya. Ya, baik, kita judul live pada malam hari ini adalah dibongkar. Ketika dibongkar dan ditunjukkan data, fakta dan bukti bahwa kepalanya katanya isi sampah, tipu menipunya, ya. Kemudian setelah dibuka semua, dibeberkan, ya, dengan fakta data, dibeberkan sampah penipu menipunya, kemudian nangis terkaing-kaing dengan mengatakan bahwa kok nyerang pribadi, harusnya dengan data. Kita orang Kristen kalau yang disampaikan sampah, untuk apa kita membalas, untuk apa kita mereaksi? Karena sampah, nggak perlu sampah direaksi. Tetapi yang akan kita reaksi atau kita akan yang akan kita klarifikasi adalah aksi tipu menipunya yang ketahuan, ya. Karena aksi tipu menipunya dibongkar habis oleh sang sahabat yang tahu pada waktu itu. Jadi jelas channel-channel sampah ini memang hanya bisa menipu dan menyesatkan dengan hoaks, omong kosong, ya. Maka karena karena terbuka dan dibuka secara gamblang oleh beberapa channel, bahkan mungkin nanti semua channel akan membuka, nangis terkaing-kaing dengan mengatakan menyerang pribadi. Padahal kita membuka fakta dan data yang ada. Baik, sebelum kita masuk ke dalam topik yang luar biasa dan akan menguliti sedikit demi sedikit tipu menipu, ya, dan tipu-tipuannya, sampahnya kita bongkar sedikit demi sedikit supaya kejang-kejang, ya. Tapi janganlah nangis terkaing-kaing, ya. dengan mengatakan kok nyerang pribadi, bukan dengan data. Ini bukan masalah data, tetapi ini masalah bukti omong kosong, tipu menipu sampah, ya. Supaya apa? Supaya dunia paham Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan di dunia. Tidak ada lagi Tuhan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang ada yang mengaku-ngaku Tuhan itu bukan Tuhan, hantu yang mengaku-ngaku Tuhan, ya. Jadi jangan percaya omong kosong, ya, jangan percaya karena dia hantu, bukan Tuhan. Baik, karena apa? Karena sudah terbuka, ya, sudah terbuka secara gamblang, sudah terbongkar kebohongan dan tipu menipunya, ya. Seluruh dunia sudah tahu bahwa sang penipu ini, ya, sedang menyebarkan sampah, ya, menyebarkan kebohongan, sedang menyebarkan penyesatan, ya. Karena apa? Karena memang sang penipu ini, kalau dibilang oleh sohibnya itu kalau speak bangsat itu paling pintar, namanya Agus Buta. Tetapi sebelum kita masuk, kita baca dulu firman Tuhan. Bagaimana sang penipu itu? Karena mungkin sang penipu ini mengikuti junjungannya,
yang juga penipu. Ya, karena apa? Alkitab sudah mengatakan bahwa penipu itu ya yang suka menipu dengan tipu-tipuannya itu adalah iblis dan Dari Allahnya, bapaknya. Pak. Dari Allahnya. Amin. Dan bapaknya itu pasti penipu karena dia adalah bapak penipu. Baik, Yohanes 8 ayat 42 ayat sampai 47. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku," kata Yesus. "Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Ya, jadi Yesus ini datang ya untuk datang dan keluar dari Allah. Makanya dia disebut Tuhan dan anak Allah karena dia keluar dari Bapa, dari Allah. Artinya bukan dilahirkan. Tidak seperti batu. Batu tidak bisa diserupakan, batu tidak diperanakan, batu tidak beranak, dan batu tidak bisa menjadi manusia karena dia benda mati, tidak akan bisa jadi apa-apa kecuali hanya seonggok batu. Maka janganlah kau sembah batu itu, maka kau tidak akan mendapat apa-apa. Baik, 44 iblislah 43 apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. 44 iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Karena apa? Karena yang diikuti Tuhan maupun nabinya mungkin pendusta juga, ya, penipu juga, pendusta juga, maka dia ikut menjadi pendusta dan penipu. 45 tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. 46 siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? 47 barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Tuhan yang telah keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Makanya sang penipu, ya, sang pendusta ini, ya, dia adalah pengikut iblis, pengikut setan, pengikut hantu. Karena memang mungkin hantu atau setan yang dia ikuti memang penipu dan pendusta, penipu daya dan penyesat. Makanya mereka akan ikut. Baik, kita tadi sudah baca Alkitab, firman Tuhan satu-satunya di dunia. Tidak ada lagi firman Tuhan selain daripada Alkitab. Selain daripada Alkitab, di luar Alkitab itu kitab dongeng omong kosong, kitab odong-odong di luar daripada Alkitab. Baik, pada malam hari ini memang kita akan berbicara, ada istilahnya kalau sekarang Bang Thoyib, ya. Bang Thoyib ini Bang Thoyib ini dia melarikan diri, meninggalkan istri dan anaknya, ya, meninggalkan istri dan anaknya, dan dia menipu istri dan anaknya. Bagaimana istri dan anaknya ditipu sampai mati, sampai istrinya mati, ditipu oleh orang ini, kemudian dia
apakah dia tidak akan tega menipu orang lain? Istrinya saja ditipu, keluarganya saja ditipu, sampai sang istri mati. Bang Toyib ini luar biasa, karena memang dia penipu sejak semulanya, dan bapaknya adalah Dajjal alias setan, si penipu itu. Siapakah penipu itu? Kita akan lihat dan kita akan bongkar. Jadi ternyata sang penipu ini ketika dibongkar aksi tipu-tipunya dan aksi tipuannya, kemudian dia nangis terkaing-kaing dengan mengatakan, kok tidak bisa membalas data tapi menyerang pribadi. Kita bukan tidak bisa membalas atau menyatakan data, sangat gampang, tetapi sampah yang disampaikan tidak perlu dibalas dengan data, karena data bukan sampah. Data itu bukti. Kalau sampah ya tetap sampah, karena sampah itu adalah kotoran. Kita akan lihat siapakah penyebar sampah tersebut. Karena apa? Karena ketika dibongkar dia nangis, kemudian mengatakan, kok nggak bisa balas dengan data, kok menyerang pribadi. Ya, bukan menyerang pribadi, tetapi membuka kebohongan, tipu menipumu, ya, yang begitu luar biasa dengan mengeluarkan tipuan sampah. Oke, baik, kita akan lihat siapakah dia ini. Hei, siapa dia? Hei, siapa dia? Tukang tipu. Ya. Suara Bapak bagus sekali, kok nggak ikut tim futsal? Iya, tadinya saya mau ikut dimasuk di dapur, Pak. Dapur masak-memasak. Tetapi tidak diterima juga. Makanya saya sedih. Saya sedih ketika tidak diterima. Iya, ketika tidak diterima, saya akan mengatakan, kok menyerang pribadi? Oke ya. Ketika tidak diterima. Bagus, Pak. Maaf ya, saya tidak menyerang pribadi. Suara Bapak itu bagus sekali. Tetapi lebih bagus jangan menyanyi, Pak. Oh, itu namanya nyerang pribadi. Jangan begitu. Itu nyerang pribadi. Ya, itu nggak boleh. Harus pakai data. Harus pakai data. Nggak boleh. Ya, itu menyerang pribadi. Itu bahaya. Itu sudah menyerang pribadi. Kalau itu harus dengan data dong. Jangan nyerang pribadi. Itu nyerang pribadi. Kok nyerang pribadi sih? Pakai data dong, jangan nyerang pribadi. Kok nyerang pribadi? Saya ngaku. Lah ini datanya data menipu gimana, Pak? Iya, saya ngaku saya nipu. Ya, cuma kan saya nipu buat makan, Pak. Kasihan dong, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting beriman, Pak. Kalau nggak nipu saya nggak makan, Pak. Tidaklah menipu, kalau menipu dan Iya, Pak. Itu Bapak tahu, Pak. Oke, kita akan lihat videonya. Sang cacing kremi nangis-nangis ketika dibuka tipu-tipuannya, terus kemudian berteriak, kok nyerang pribadi. Baik, sebentar ya. Mana dia videonya? siapa dia? Siapa dia? Kita lihat siapa dia. Si bangkal.
bukan si bangkai, Pak. Bangkai sudah lewat. Oh, sudah. Tetapi cacing kremi, Pak. Cacing, Cacing kremi sekarang ganti nama dia. ya cacing kremi. Ya, karena cacing kremi itu paling takut dengan kebenaran. Takut itu. Ya Dengan biasanya obat. Pak. Ya. Pak, biasanya kalau dari bangkai itu jadi belatung, Pak, bukan cacing kremi, Pak. Bisa. Ini kalau yang lain jadi belatung, ini nyasar jadi cacing kremi. Ya, kita akan lihat ya bagaimana kemudian dia berteriak nangis-nangis ya. Mana dia ya videonya ya, kok ada ya. Sebentar ya, mana dia ya. Ada ngumpet dia kali. Iya nih ngumpet juga. Ini rupa videonya aja bisa nipu, apalagi orangnya. Video aja ini gimana Vi- aslinya. videonya aja nipu, bisa ngumpet-ngumpet gimana Iya. yang aslinya. Jangan-jangan diserupakan itu Palidara. Menyerang pribadi katanya, nggak bisa menyangka dengan data. Ya, sampah, ngapain sampah dengan data? Sampah dilawan dengan sampah, itu baru sampah namanya. Sampah dilawan dengan sampah. Iya, iya. Sampah mesti dijadikan satu dengan sampah, baru jadi sampah, betul nggak? Betul. Setuju. Iya. Oke, sebentar Itu ya, baru mana dia? mantap. Iya, Baru cerdas itu. mana dia ya? Kayaknya dia nangis-nangis bombay itu ya. Iya, lagi nangis-nangis juga, mungkin ya, mungkin lagi Pak, nangis-nangis. itu Pak, Aduh. videonya di balik pohon korma itu, Pak. Coba di Iya, iya. Makanya ini saya lagi. Sambil Pak Lidara cari, ada satu pertanyaan ini mulai nih ada yang Oke, kejang-kejang, kenapa? tapi Kenapa? kenapa Oh, ada yang dari- kejang. Iya, Pak King David, mungkin Pak Serti Sota, siapa yang jawab silakan. Tetapi itu udah klasik ya. Begitu mereka nggak mampu pakai otak, pakai otot, sudah mulai ada yang ngancem-ngancem nih. Kenapa selalu begitu? Ngeri, Kayak Hamas aja. ngeri Ini di kalau. luar kait nama ya. Kalau di nama sih bagi saya udah dibuang ke safety tank. Tapi pertanyaan saya begitu, masih ada. Ada yang ngancem-ngancem. Iya. Diajak ngomong Oke. pakai otak nggak mau. Nggak bisa. Nah ini kalau itu benar, ya tidak bisa menyangka pakai otak, maka memakai otot, ya gitu ya. Ya itu baru Itulah benar. Kaum dungu. Itulah Pertanyaannya kenapa demikian Pak? Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang berani. Pada sebuah kebutuhan menurut saya. bukan, itu pengecut. Itu pengecut. Kalau orang yang berani itu datang menghadapi sendiri, itu baru berani. Itu baru berani. Ya. Itu baru namanya kesatria. Ya, nggak pakai. Oke, kita lihat. Kita saksikan dulu yang satu ini. Saya strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang Kristen Protestan. Saya Protestan dan saya selesai sekolah itu. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai. Saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi,
Kepada saudara-saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya Enggak pulang sekolah karena gimana tesis di saya DO, diterima. Pak? Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Setelah itu baru saya berangkat lagi ke Haifa yang kedua. Pulang dari Haifa kedua saya bersyahadat. Setelah selesai dari Belanda saya berangkat lagi ke Haifa kedua. Haifa kedua bukan sama seperti Haifa pertama. Haifa yang pertama adalah saya belajar Tanak. Selesai dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa Anda bilang ada. Orang yang sudah jadi Islam kok. Come on, wake up, jangan tidur melulu. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal ini. Bagaimanapun dia adalah teman saya juga. Iya. Ya. Yang saya kurang suka itu adalah janganlah mengobrol kebohongan. Janganlah mengobrol kebohongan. Kalau ada nama pendeta ditulis di situ ada namanya Agustinus Kainama, silakan rumah saya diambil. Rumah saya, mobil saya, mangga, free. Jadi Rumah bonus. saya diambil, mobil saya boleh diambil. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal ini. Kenapa kembang api disebut fireworks, bukan fire flower? Pernah nggak kamu mikir gitu? Api adalah gambaran Hades. Hades itu adalah infertum. Infertum adalah hell. Hell itu adalah api neraka sedang bekerja mempengaruhi orang. Saya Evert Derrick. Saya teman kecilnya Agus, Nama saya Agustinus Christoffel Kainama. atau kita di Priuk panggil dia tuh buta. Mungkin Agus Buta. iya, Kenapa itu dipanggil Agus Buta itu? karena dia pakai kacamata, kalau nggak lihat, kalau dia lepas kacamata nggak lihat, agak susah benar. Agak susah lihat. Agak susah, makanya dipanggil Makanya kita. panggilan Ya, bercandanya panggil di Agus Buta, di ya? Priuk itu kita buta. Kita rumah dekat. Saya lahir besar di Tanjung Priuk dan kita sekolah minggunya bareng karena pengajar sekolah minggunya itu kakaknya Agustinus Ya, Kainama ini ya. kakaknya itu salah satu guru sekolah minggu favorit saya. Oh siap. Ya, kakaknya itu baik. Siap. Kakaknya baik, Kanona itu baik. Itu. Itu jadi kalau dibilang kenal Agus, saya lebih mengenal Agus daripada mungkin istrinya. Ya, dia pernah tinggal sama saya bawa dari Tanjung Priuk ke Bogor dan aktif di GPIB Sebaut Bogor itu karena saya. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa Anda bilang ada. Orang yang sudah jadi Islam kok. Come on, wake up, jangan tidur melulu. Nama saya Victor Lulu. Jadi saya pertama kali tahu Pak Agus ini adalah ketika saya bergabung di Paduan Suara. Nama Paduan Suaranya Paduan Suara Salvation. Jadi itu adalah paduan suara interdenominasi, beberapa gereja yang anak-anak mudanya bergabung jadi satu. Choir gitu ya. Choir. Dan Pak Agus ini adalah seorang asisten pelatih. Oh dia asisten pelatih. Asisten pelatih di Paduan Suara yang saat itu dipimpin oleh Pak Dede Nainggolan. Oke, namanya sekalian disebut supaya bisa di cross check ya. Betul. Oke. Jadi Pak Dede Nainggolan adalah pimpinannya dan Pak Agus ini adalah asisten pelatih. Dan beliau juga secara luar biasa menguasai semua not angka, not balok, dia pintar sekali. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Mengambil kuliah yang pertama di Teologi Jakarta S1-nya. Ya. Tidak semua orang yang selesai teologi dengan latar belakang, misalnya ada nama, lalu di belakangnya ada huruf S besar, T besar, H kecil, atau sarjana teologi, otomatis menjadi seorang pelayan yang sering kita kenal sebagai
sebutannya adalah pendeta. Dan saya bersyukur kepada Allah izinkan saya untuk masuk ke dalam situasi tersebut. Dia clear mengatakan dia itu selesai S1 di STT Jakarta Menteng, dan dia bilang bahwa yang tamat STT, STH itu gelar sarjana teologi tidak semua jadi pendeta, tapi dia bilang dia jadi pendeta. Beberapa hari terakhir ini semakin banyak pertanyaan diajukan kepada STT atau STFT Jakarta. Jadi STFT Jakarta itu sama dengan STT Jakarta yang sebelumnya namanya STT Jakarta, tetapi karena akreditasi di Dikti kemudian berubah menjadi STFT Jakarta. Mengenai saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christoffel Kainama. Jadi yang dimaksud Ahmad Kainama itu juga Agustinus Christoffel Kainama, itu pribadi yang sama. Jadi maksudnya S Jakarta tidak salah dalam mengklarifikasi ini. Demikian juga ditampilkan foto siapa yang dimaksud Agustinus Christoffel Kainama. Fotonya jelas, adalah orang yang mengaku sebagai Ustadz Ahmad Kainama. Klarifikasi STT Jakarta demikian. Di dalam berita-berita di media sosial disebutkan bahwa saudara Agustinus Christoffel Kainama adalah lulusan S1 dari STT Jakarta. Dengan ini kami hendak mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan kami dengan nama Agustinus Christoffel Kainama. Data alumni lengkap yang kami miliki sejak angkatan pertama STT Jakarta berdiri tahun 1934, ini sebelum Indonesia merdeka. Karena memang STT Jakarta itu adalah perguruan tinggi yang pertama di Indonesia. Hingga tahun lalu, 2017, sama sekali tidak mencantumkan nama saudara tersebut sebagai salah satu alumni atau lulusan kami. Dengan demikian kami harus menyatakan bahwa berita apapun mengenai saudara Kainama tidak ada kena mengenanya dengan STT atau STFT Jakarta. Demikian klarifikasi kami. Pendeta Dr. Joas Adi Prasetya, Wakil Ketua 4 Bidang Relasi Publik. Nah, ini adalah klarifikasi dari STT Jakarta. Harapan saya dengan apa yang saya tampilkan di video ini, jika saudara Ahmad Kainama ini merasa dirugikan dengan klarifikasi dari STT Jakarta ini, silakan untuk mengklarifikasi, bahkan mengkomplainnya kepada STT Jakarta dengan bukti-bukti yang valid, atau mengadakan konferensi pers atau menggunakan siaran di YouTube yang menampilkan bukti-bukti yang valid. Jangan hanya mengaku saja, ya, dengan pengakuan mulut saja, karena ini sudah jelas ya, STT Jakarta sendiri sudah mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah kuliah dan tidak ada alumni yang bernama Agustinus Christoffel Kainama. Maka saya rasa Ahmad Kainama perlu mengklarifikasinya, perlu membuktikan bahwa apa yang dikatakan S Jakarta itu salah. Dan saya rasa kalau Ahmad Kainama tidak berani mengklarifikasinya, seharusnya umat sadar bahwa umat telah ditipu oleh Ahmad Kainama. Demi banyaknya panggilan ya untuk mengisi dakwah, mungkin dia menipu menggunakan tipuan ya dengan kesaksian-kesaksian palsu. Saya yakin iman yang dibangun di atas kesaksian palsu hanya akan menghasilkan iman yang palsu. Apa yang terjadi? Apakah benar ini perkataan dari Kainama? Ya, aneh. Saya tahu banget dia. Jadi tahun-tahun segitu dia bilang sudah menamatkan sekolah. Ya, ya saya tahu banget lah. Maksudnya GPIB Sebot Bogor itu gereja besar. Ya. Yang masuk melayani di GPIB Sebot itu rata-rata untuk pendeta yang boleh dibilang itu senior yang untuk menuju emeritus, artinya untuk pensiun ya. Itu silakan. Nanti gini. Kalau memang pernah melayani sebagai apa? Pendeta itu ya kita katakan namanya kita KMJ, Ketua Majelis Jemaat. Ya. Ada urutan dari pertama
pendeta atau KNJ yang ada di Zebot Bogor. Nah, bisa kita lihat di dalam video tersebut, Kainama ini sedang melakukan pembohongan kepada para pendengarnya pada waktu itu dengan mengakui bahwa dirinya adalah seorang lulusan Sekolah Tinggi Teologi STT Jakarta dan juga seorang pendeta di sebuah gereja yang bernama GPIB Zebaut Bogor, yang adalah tempat di mana Kainama pernah menumpang hidup. Dan yang sangat disayangkan adalah saudara-saudara kita yang muslim ini tidak meminta bukti yang valid yang bisa dipakai untuk membuktikan kebenaran pengakuannya itu, walaupun di awal sekali Kainama sudah terlebih dahulu memunculkan isu bahwa ada tuduhan bahwa dia melakukan pembohongan mengenai gelar kesarjanaannya tersebut. Jadi seharusnya pada waktu itu saudara-saudara kita yang muslim tidak hanya duduk diam dan mendengar saja, tetapi meminta bukti yang sah, bisa berupa dokumen-dokumen yang sah, entah itu berupa ijazah atau dokumen-dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa Kainama benar lulusan STT tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan saudara-saudara kita yang muslim di sana pada waktu itu tidak mengambil tindakan itu untuk memastikan benar atau tidaknya tuduhan tersebut. Jadi sesuai janji saya di awal tadi, saya akan menampilkan bukti yang sah dari pihak yang sah, yaitu berupa surat klarifikasi yang dikeluarkan oleh GPIB Zebaut Bogor yang membantah semua klaim Kainama tersebut. Jadi dalam surat klarifikasi tersebut pada intinya ada 2 poin penting yang disampaikan. Yang pertama, GPIB Zebaut tidak pernah membiayai Kainama Sekolah Tinggi STT Jakarta, dan yang kedua, GPIB Zebaut menyatakan bahwa Kainama tidak pernah menjadi pendeta di sana. Untuk buktinya bisa dilihat dalam video, dan kita sangat berharap semoga saudara-saudara kita yang muslim tersadarkan dari tipu muslihat yang dilakukan Kainama ini. Dan itu aja walaupun ada tanda tanya nih, karena saya tahu banget ya. Oke. Pada saat saya telepon almarhum istrinya, datang sih, ngambil surat-surat, berkas-berkas, oke, and gone. Pergi. Dan tidak kembali. Kalau ada nama pendeta ditulis di situ, ada namanya Agustinus Kainama, silakan rumah saya diambil. Misalnya dari Chris Sunline, ditabiskan, di mana kamu Gus? Aku temenmu waktu di gereja lo Gus, ingat kamu selalu panggil aku Bude Christine misalnya. Lalu kemudian ada lagi dari teman kita mengaku bahwa tahun 2006 saya SMA di Tunas Harapan Bogor dan Agus Kainama adalah guru kesenian gue, ya. Lalu kemudian ada teman dari Agus Kainama ya yang mengaku bahwa tahun 2007 Agus adalah MC ketika dia menikah. Lalu ada lagi teman yang lain yang mengaku tahun 2008 bahwa Agus Kainama adalah MC pernikahan dia. Pada awalnya saya marah dan benci, tapi harus mengampuni dan mengasihi beliau seperti yang Yesus ajarkan. Lalu ada lagi yang mengatakan ketika saya melihat video ini, saya cuma mau bilang, kami tetap mengasihimu, Pak Agustinus Kainama. Entah apa yang terjadi, kita sebagai pengikut Kristus hanya bisa membawa di dalam doa. Jadi dari tahun 90-an itu, saya bawa dari Tanjung Priok ke rumah saya. Tinggal di rumah di Bogor ya? Tinggal di rumah saya, makan, tidur itu sama saya, transport pun sama saya. Jadi yang tinggal di rumah saya itu tanya dia, si buta itu. Mereka orang menyebut rumah saya itu namanya Bungalong. Ada Agus, ada yang namanya Kenny, ada Yeng, Maringka, ada Vicky, ada Roy. Dan mereka tuh tidur tuh di bawah-bawah itu. Tempat tidur saya nggak ada yang berani ganggu mereka, gitu. Jadi mereka menempatkan mana yang kosong. Dari tahun 90 ya, itu saya bawa Agus, ya dengan harapan ada satu perubahan. Karena itu akan bisa membantu keuangan si Agus biar dia dapat pendapatan. Artinya dengan skillnya dia bisa menghasilkan yang luar biasa. Dengan talentanya dia, bermusik, bener. MC juga ya? Iya, MC-nya di Bogor tuh boleh dibilang hebat. Nyanyinya semua di grup band semua tuh, yang namanya Agus, Kota Bogor sampai Puncak, banyak orang kenal.
Artinya banyak tawaran dia nyanyi, nge-MC, semua. Yang pasti saya bersyukur, artinya sebagai teman baik, saya membawa dia ke Bogor tuh ada satu perubahan. Tujuannya kasih kerja. Tujuannya ya, benar. Agustinus Kainama ya, ini. benar. Artinya saya mengajarkan dia gitu, supaya dia bisa dengan talentanya dia bisa mengeksplor, ya berkembang, benar. Hei, aku padamu, hei, aku padamu. Dek, aku bisa sulap apa? Lihat, tangannya kosong. Iya. Dia orang yang multi talenta. Orang yang multi talenta. Ya, itu. Saya hanya sekedar memberikan peluang jalan supaya ya berharap teman-teman saya tuh bisa punya penghasilan yang baik. Iya. Tujuannya sebenarnya itu. Makanya di rumah saya itu silakan. Di rumah saya itu bungalow itu terbuka. Orang tua saya, dua almarhum itu nggak pernah melarang orang tinggal di rumah saya. Kalau teman-teman saya pindah agama, it's okay. Menurut saya, itu hak asasi loh. Itu silakan. Teman-teman ya pindah nggak apa-apa lah, itu hak asasi. Tetapi jangan melakukan satu kebohongan. Jangan kebohongan. Artinya merugikan orang lain. Ibuku majelis di Sepaut Bogor. Pada saat dengar begitu bilang, loh itu Agus Kainama itu bukan yang tinggal di rumahnya Tante Lusterik tuh. Yesus gila, Paulus gila, orang berbahasa lidah gila. Loh itu Agus Kainama itu bukan yang tinggal di rumahnya Tante Lusterik tuh. Iya benar, segala macam. Oh begitu. Ya artinya dengan pengakuan yang menurut saya yang salah gitu kan, secara tidak langsung itu sudah mencoreng nama keluargaku. Iya. Almarhum ibu dan papaku yang begitu luar biasa bisa menerima dia sekian tahun di rumah saya. Iya. Dan tidak pernah diperlakukan berbeda. Saya sebagai anaknya, anak-anak yang lain tidak ada perlakuan beda. Makan daging babinya sama semua. Masih ada yang mau pakai? Silahkan ikutan makan babi kecap. Makan daging babinya sama semua. Sama, nggak ada yang dibeda-bedain. Semua segala macam. Jadi dengan pengakuan yang seperti ini sebenarnya ya merugikannya banyak dari GPIB Sepaut Bogornya. Ya gereja juga. Gerejanya, keluarga saya. Kalau mau ngarang janganlah jadi pendeta di GPIB Sepaut Bogor. Gila, ini kita nih masih hidup, puji Tuhan. Semua manusia di Priuk juga akan buat pengucapan syukur kalau dia jadi pendeta. Apalagi S1, S2, S3 semua satu Priuk, bro. Gandaria itu buat pengucapan syukur. Bisa kita datangin kita apa ya namanya? Klarifikasi. Podcast bersama. Artinya kalau mau ngomong jujur, pahit. Artinya kalau mau ngomong jujur, pahit. Pak Victor kenal Kainama waktu itu tahun 2004 ya? Iya. Dan Pak Agus ini adalah seorang asisten pelatih. Oh, dia asisten pelatih? Asisten pelatih di Paduan Suara yang saat itu dipimpin oleh Pak Dede Nainggolan. Jadi Pak Dede Nainggolan adalah pimpinannya dan Pak Agus ini adalah asisten pelatih. Dan beliau juga secara luar biasa menguasai semua angka not balok, dia pintar sekali. Dan gurunya gue ya. Bisa jadi. Tahun itu kan dia keluar dari rumah gue ya, udah married. Iya, betul. Mungkin selama itu dia berguru sama gue kali ya. Bisa jadi. Mentornya. Kalau mentornya saya kacau. Dan dia termasuk salah satu orang yang begitu beliau berdoa tuh enak bagus. Ya? Bahasanya tertata baik. Katanya tertata manis, baik. Ya, dia pintar sekali Yap. ini ya. Memang Ya. bertalenta ini orang. Ya. Iya. Kalau kita ngomong di Priuk itu speak dewa. Speak dewa. Kalau masalah speak dewa hebat. Kainama nih. Juara. Artinya saya harus akui kalau ngomong speak gitu ya. Luar biasa. Apalagi kalau Ambon su bisa main gitar, su bisa main piano, selesai sudah. Dunia selesai. Semua wanita dia rayu. Sampai nanti ada kambing perempuan lewat, dia rayu juga itu. Artinya saya harus akui kalau ngomong speak gitu ya. Luar biasa. Teman-teman ya, jadi maksudnya tiba-tiba
kapan tahu bahwa dia sudah ada di agama seberang? Yang saya tahu itu dia ngajar paduan suara di salah satu sekolah swasta di daerah Cibubur. Yang saya tahu itu tahu dari almarhum istrinya. Saya ke rumahnya mau ngasih job. Sudah sekian hari nggak pulang. Saya balik lagi, belum pulang juga. Kemana sih? Ya katanya sekolah ini paduan suaranya bertanding di luar negeri. Iya. Oh ya? Waduh, gitu. Iya kak, tapi nggak tahu benar apa enggak. Iya. Itu menurut almarhum istri. Saya positive thinking aja walaupun ada tanda tanya nih, karena saya tahu banget ya. Oh oke. Pada saat saya telepon almarhum istrinya, datang sih, ngambil surat-surat berkas-berkas, oke, and gone. Pergi dan tidak kembali. Dan tidak kembali. Punya ini nggak kalau misalnya bisa ketemu dengan Agus di sini, ya? Pak Victor akan bilang apa sebagai teman lama, teman nyanyi dulu, teman nyanyi? Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan buat, saya panggil nama lengkapnya Bung Agus Christopher Kainama, itu namanya. Kalau saya jumpa dengan beliau, saya cuma mau bilang bahwa kehebatan, talenta yang dia punyai, gunakanlah sebaik mungkin secara positif, tidak belok kiri kanan, dan kalau mau mensiarkan sesuatu, siarkanlah sesuatu yang benar. Jangan yang ketika di Kristen lalu berbicara di tempat yang baru dan itu diputarbalikkan. Dan saya juga sering lihat beberapa cuplikan video beliau bahwa jangan sekedar ambil ayat sembarangan, dan yang terakhir, stop lakukan kebohongan. Sayang, dengan potensi sehebat ini harusnya Bung Agus bisa lebih baik dari sekarang. Kalau dia gunakan ini untuk sesuatu yang, mohon maaf, membodohi umat muslim, ini keterlaluan banget. Menurut saya ini udah sangat-sangat keterlaluan. Karena sudah membodohi dan menyampaikan banyak data yang tidak benar. Yang selama ini beliau klaim valid. Dan ternyata kalau ditanya buktinya, dia tidak mau kasih lihat buktinya yang mana. Kami sebagai teman-teman di Bogor itu sebenarnya sayang sekaligus kasihan dengan kondisinya seperti ini. Jadi kalau mau saya bilang, please wake up. Come on, wake up. Jangan tidur melulu. Wake up. Jangan hanya untuk mencari uang dengan mencari dengan jalan seperti ini. Nggak ada. Dia punya bakat, ya. Lu nggak menjadi, ya artinya dengan potensi lu yang ada, nggak perlu lu menjual lu menjadi seorang pendeta pindah, nggak perlu. Lu jalanin dengan talenta yang Tuhan telah berikan kepada lu, lu hidup bro. Ya, I'm chill. Lu akan sukses. Nggak perlu lu harus penipuan A, B, C, nggak perlu. Dengan bakat yang Tuhan sudah berikan, lu bisa sukses. Lu seorang MC yang hebat, penyanyi yang hebat, guru yang apa? Guru musik lu yang hebat guru juga. musik, ya. Kita tuh bukan hanya ngebangun band, ngebangun sekolah musik. Dia ngajar keyboard plus vokal, aku ngajar bass. Itu di Bogor. Kita bangun sama-sama. Itu. Dan luar biasa, makanya saya menyayangkan maksud gini, lebih baik pakailah talenta yang Tuhan berikan untuk menjadi sumber nafkah buat keluarga lu. Menurut gua itu luar biasa. Menjadi orang sukses banyak jalan menuju ke Roma. Lu bisa menjadi pendakwa yang hebat tanpa harus menjual lu sebagai pendeta. Lu bisa menjadi hebat, bisa.
Tanpa harus ngomongin Tanpa harus, tulisan. ya benar. Ya. Lu menjadi penyanyi yang hebat, you bisa. Lu menjadi MC hebat, lu bisa. Semuanya sudah ada. Ya. Ya, bisa menjadi hebat tanpa harus menjual kebohongan kepada orang-orang. Ya, semoga lu bisa menjalani kehidupan lu menjadi seorang pendakwa yang baik aja. Ya. Beritakan kepada saudara-saudara, teman-teman kita yang di sana masalah tentang apa hal-hal yang baik. Kalau semua pendakwa sebagai pemuka agama semuanya berpikir seperti Indonesia aman, bro. Perbedaan itu indah, tapi jangan dipolitisasi menjadi hal-hal yang menjadi perpecahan. Dan itu valid, silahkan dicek. Tapi bohong. Agustinus Christopher Kainama yang pernah mengaku bahwa menjadi seorang pendeta di gereja GPIB Sebayot Bogor, dan satu-satunya gereja yang berada di lingkungan Kebun Raya Bogor. Pentabisan gedung gereja ini dilakukan pada tanggal 30 Januari 1920 dengan nama Koningin Wilhelmina Kart. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia menetapkan Gereja Sebayot Bogor dan Panti Asuhan Bina Harapan sebagai benda cagar budaya. Ya, ini adalah gambar gereja Protestan di Bogor sekitar tahun 1915 yang sekarang menjadi kantor pos Jalan Insinyur H. Juanda. Dan ini adalah bukti pendeta-pendeta yang pernah bertugas di GPIB Sebayot Bogor. Ya, teman-teman bisa lihat, saya perbesar saja layarnya dan teman-teman bisa baca mulai dari 1957 pendeta-pendeta yang bertugas. Adakah nama Christopher Kainama di sini? Ya, teman-teman lihat sendiri. Ya, ini adalah urutan pendeta dari tahun ke tahun atau dari masa periode ke masa periode pendeta yang lain. Ya, teman-teman, perhatikan baik-baik. Apakah ada nama Christopher Kainama di sini? Mari kita tarik pelan-pelan dan sambil melihat. Ya, kita sudah sampai pada pendeta yang bertugas pada tahun 2016, yaitu pendeta Omiek Kaharudin STH. Ya, ini juga daftar nama-nama pendeta yang berikutnya. Ya, teman-teman lihat sendiri ya. Adakah nama, sekali lagi, nama Christopher Kainama di sini? Iya, apabila ada nama dari Christopher Kainama di sini, itu berarti Christopher Kainama adalah orang terhebat di muka bumi ini. Namun kalau tidak ada nama dari Christopher Kainama di sini, berarti teman-teman yang muslim, pesan saya, masihkah kalian mau dibohongi oleh mualaf-mualaf kalian yang terlalu bodoh? Ya, dan ini adalah daftar nama-nama para pendeta atau vikaris ya, yang pernah bertugas di GPIB Sebayot Bogor, mulai dari yang pertama hingga yang terakhir dan vikaris saat ini. Ya, teman-teman lihat, adakah nama Christopher Kainama di sini? Teman-teman kita lihat sama-sama ya. Siapa tahu saja ada ya. Iya. Sepintar-pintar apapun bangkai disembunyikan, pasti akan tercium baunya. Itulah julukan untuk
Christopher Kainama yang kini mempunyai nama Ahmad Kainama dengan gelar Ustadz. Padahal di GPIB Sebayot dia hanya merupakan salah seorang jemaat biasa. Nama saya Victor Lulu. Jadi saya pertama kali tahu Pak Agus ini adalah ketika saya bergabung di Paduan Suara. Nama paduan suaranya Paduan Suara Salvation. Jadi itu adalah paduan suara interdenominasi, beberapa gereja yang anak-anak mudanya bergabung jadi satu. Choir gitu ya. Choir. Dan Pak Agus ini adalah seorang asisten pelatih. Oh, dia asisten pelatih. Asisten pelatih di Paduan Suara yang saat itu dipimpin oleh Pak Dede Nainggolan. Oke, namanya sekalian disebut supaya bisa di cross check ya. Betul. Oke. Jadi Pak Dede Nainggolan adalah pimpinannya dan Pak Agus ini adalah asisten pelatih. Dan beliau juga secara luar biasa menguasai semua angka not balok, dia pintar sekali. Dia selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Sekali lagi yang sedang duduk dan berbicara di depan semua jemaah yang disayangin Allah saat ini adalah seorang mantan pendeta. Dan itu valid, silahkan dicek. Nabi bohong. Dia selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Mengambil kuliah yang pertama di Teologi Jakarta S1-nya. Iya. Tidak semua orang yang selesai teologi dengan latar belakang, misalnya ada nama, lalu di belakangnya ada huruf S besar, Pak Lidara, para monitor, T besar, H Ya. atau sarjana teologi. Ya. Kenapa? Ya, sepertinya videonya udah berulang, Pak. Enggak, ini masih ini lain. Ini dua part, dua bagian. Beda, yang ini beda. Kita dengerin ya. Oke. Otomatis menjadi Itu ya kita katakan namanya kita KMJ, Ketua Majelis Jemaat. Ya. Ada urutan dari pertama pendeta atau KMJ yang ada di Sebaot Bogor. Nanti bukunya saya lagi cari. Ini mendadak aja. Itu ada datanya. Nanti bisa kasih ya. Silakan saya kasih. Silakan untuk nanti teman-teman bisa baca. Kalau ada namanya Agus Kainama, silakan rumah saya diambil. Ya, rumah saya diambil, mobil saya boleh diambil. Kalau ada nama pendeta ditulis di situ ada namanya Agustinus Kainama, rumah saya, mobil saya, mangga, free. Itu. Kalau ada yang penonton semua yang bisa menunjukkan bukti yang valid, apa? Kalau dia kan valid. Oke. ini valid. Dia memang jago bahasa Inggris. Saya jagonya bahasa Kupang. Saya aktivis juga di GPIB Sebaot Bogor. Aktivis juga Ya, di GPIB dari Sebaot. pemuda sampai PKB saya pengurus. Bagaimana mungkin tidak tahu dia jadi pendeta di situ? Iya. Bagaimana mungkin juga tidak tahu, bahkan kalaupun bukan pendeta, dia disekolahkan GPIB. Bagaimana mungkin tidak tahu? Nggak mungkin lah. Oke. Artinya GPIB Sebaot Bogor mengirim dia sebagai sekolah pendeta. Dengan saya menyelesaikan S2 saya di bidang teologi liturgi di Leiden sana, di negeri Belanda, saya tidak pernah mendapatkan atau membayar sendiri setiap rupiah yang keluar untuk pendidikan saya. Semuanya ditanggung oleh pihak lembaga kekristenan atau lembaga gereja. Namanya Sinodal GPIB atau Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Ya kalau kita di Priok ngomong ya lu nggak usah ulo lah segala macam, lu nggak usah 378 lah. Itu mesti harus dijelaskan gitu. Ya, Paham ini. ya artinya teman-teman ya pindah nggak apa-apa lah itu ngasih, tetapi jangan melakukan satu kebohongan. Jangan kebohongan. Artinya merugikan orang lain. Kalau mau ngarang janganlah jadi pendeta di GPIB Sebaot Bogor. Gila, ini kita nih masih hidup, puji Tuhan. Masih hidup dan saksinya tahu. bisa puluhan bahkan ratusan kali ya. Bisa kita datangin, kita apa ya namanya,
Klarifikasi. podcast bersama. Face to face aja. Face to face. Iya. Gitu. Bagaimanapun dia adalah teman saya juga. Iya. Ya. Yang saya kurang suka itu adalah janganlah mengobrol kebohongan. Ya, dia bilang. Pindah agama, silakan. Pertemanan itu tidak akan pernah putus bagi saya. Kita dari kecil, gitu kan. Sampai dia menikah, saya yang menjodohinnya, almarhum istrinya itu sampai saya itu apa ya? Sudah anggap istrinya itu almarhum itu seperti adik saya. Iya. Artinya Gus, sudahlah nggak usah berhenti. S1 lu, S2 lu di sini, S3 udahlah, bro. Sudahlah. Nggak usah lah. Artinya berbicaralah, lu pindah. Itu mari lu siarkan agama Islam dengan segala macam kebaikan-kebaikan. Nggak usah membahas tentang apa? Tentang agama Kristen. Jadi ketika Yesus menikah, kenapa orang Kristen marah? Ya harusnya mereka berterima kasih dengan kita bongkar-bongkar ya bahwa ternyata Yesus itu menikah. Menikah, pernikahan di masa Yesus, anak perempuan belum tumbuh dadanya. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya. Jadi beliau ini punya anak Judah ben Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Saya menerima keberkahan. Ada program yang memberangkatkan calon pelayan, calon pendeta ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar Bible di mana Bible itu ditulis. Nama kotanya Haifa, dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahbiskan, diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa di sana bilang ada. Orangnya sudah jadi Islam kok. Itu ciri-ciri. Jangan tidur dulu. Ciri-ciri. Ini valid. Jadi dalam berkas yang lain, kita kalau cross check, dia mengatakan bahwa dia itu kembali dari Haifa, ditabiskan sekitar tahun 2005, begitu ya. Tahun 2004, Pak Victor ini adalah teman Paduan suara dari Agustinus Kainama. Ya. Pak Victor, tanggapannya? Saya hanya bisa tertawa ya. Kenapa? Karena di tahun yang disampaikan 2005 beliau balik dari Belanda katanya. Ya. Balik dari Leiden, Belanda, sempat ke Haifa dulu. Betul. Oh, berarti udah S2 ya. Terus ditabiskan jadi pendeta. Iya. Lalu 2004 bergabung dengan Pak Victor. Pak Victor bergabung dengan Paduan Suara. Dan waktu itu Kainama adalah asisten pelatih di sana. Mungkin Pak Victor bisa lihat asisten pelatih Pak Victor ini bolak-balik Belanda tiap satu malam begitu. Saya nggak tahu kalau karena selama ini yang saya tahu dia selalu ada di Bogor, tidak kemana-mana. Dia nggak kemana-mana. Dan tugas dia hanya satu, melatih paduan suara. Dan saya dilatih langsung sama beliau. Apa dia naik private jet? Saya nggak tahu juga, mungkin dia private jet malam-malam ke Belanda mungkin. Mungkin pintunya Doraemon ya. Mungkin pintunya Doraemon ya, bisa interdimensi mungkin ya, saya nggak tahu, tapi setahu saya selalu ada di Bogor. Dan ketika saya bergabung di 2004, beliau ada di sana. Dan kalau dibilang 2005 sudah mulai aktif melayani, masih ada di Paduan Suara. Masih ada di Paduan Suara. Masih ada di Paduan Suara. Selama itu kan Pak Evert juga aktif di GPIB itu. Dia pelayanan dia apa sih itu? Ya gini, sebelum di pentabisan menjadi pendeta, yang saya tahu kan ada masa vikaris ya, masa vikarisnya. Masa vikarisnya di mana? Di Sebot Bogor di mananya? Di itu mungkin Jagorawi keluar itu kafe Jagorawi. Mungkin. Atau di puncak bro. Ini valid. Yang dulu kita. Itu. Jadi gini, nggak ada. Tahun segitu, ya saya masih hidup bro, masih ada, gila.
Kalau diangkat menjadi itu, saya orang yang pertama yang tahu saya punya sahabat menjadi pendeta dan bangga. tamatan S1, S2, S3 entahlah, mau S4 mau SM5 kayak merek handphone ya. Jadi saya pasti orang yang pertama diundang dan mungkin saya bangga. Paling bangga ini Bung Ever Iya, pasti ya. saya yang Satu bawa rumah. dari Priuk, dari rumah dan sampai jadi. Sampai jadi. Kita nggak ada satu masalah. Perbedaan itu nggak ada satu masalah. Baik. Yang bermasalah itu apabila ngarangnya 378-nya. Ini yang jadi satu masalah. Kasihanlah, GPIB Sebaot Bogor itu sudah banyak memberikan kontribusi. Iya. Jangan dibawa-bawa pendeta KMJ, kasihan pendeta-pendeta kita nih, gitu. Nanti bisa bangun dari kubur kalau dengar ini ada satu lagi nih pendeta ini ngaku-ngaku, gitu kan? Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Bangkit dia. Bangkit dari antara orang mati. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Dibikin jadi zombie, dipaku, dikubur, tuh dimasukin neraka. Allahu Akbar. Diaduin sama Pontius. Ini bukan ayam, bos. Ustadz Insan Moko Ginta sebelum meninggal itu ingin menyelidiki siapa itu Ustadz Kainama. Beliau datang, beliau bertanya ke pintu gerbang dan lain sebagainya. Beliau mendapatkan data bahwa Ustadz Kainama hanya seorang jemaat biasa. Iya. Di gereja. Iya, saya jemaat biasa. Ini jangan diedit omongan saya ya, saya jemaat biasa. Saya bukan siapa-siapa, saya jemaat biasa. Ya. Terus kemudian Ustadz Insan Moko Ginta akhirnya mencari data lain. Mencari data lain dan ketemulah dari sumber itu menyatakan bahwa Ustadz K hanyalah seorang pemain musik gereja. Oh, pemain musik ya. Ya. Saya pemain musik gereja. Nama saya Victor Lulu. Jadi saya pertama kali tahu. Oh, pemain musik ya. Apa? Mereka ya, saya nggak pernah. Kita menyembunyikan bangkai. Ini adalah seorang asisten pelatih dan Pak Agus ini adalah seorang asisten pelatih. Oh, dia asisten pelatih. Asisten pelatih di Paduan Suara yang saat itu dipimpin oleh Pak Dede Nainggolan. Oke, namanya sekalian disebut supaya bisa di cross check ya. Betul. Oke. Jadi Pak Dede Nainggolan adalah pimpinannya dan Pak Agus ini adalah asisten pelatih. Dan beliau juga secara luar biasa menguasai semua not angka, not balok, dia pintar sekali. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Kayak Ustadz K ini, Ustadz K pertama kali saya mengenal beliau, udah lama dulu, pertama kali ketemu Ustadz. Saya tanya kepada Ustadz K, Ustadz ijazahnya kemana? Ustadz K mengkonfirmasi bahwa terampas. Ya sudah, kalau ijazahnya terampas, kita tidak bisa melihat dari bukti secara otentik. Kalau sudah terampas, mau gimana lagi kita mau bicara apa itu? Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Tunjukkan ijazahmu. Loh, apakah Anda bos saya di perusahaan? Iya, betul. Kan gak ada hubungannya. Hal-hal seperti ini yang juga maaf ya Ustadz Bung Ade, ada beberapa saudara Ustadz kita yang justru jadi sama seperti orang Kristen itu. Iya. Ini malam ini saya mau bilang, kenapa saya sepertinya menjaga jarak dengan beberapa Ustadz? Bukan menjaga jarak karena benci. Karena saya seperti tidak ada semangat dengan Ustadz-Ustadz itu. Kenapa? Apa bedanya Ustadz itu dengan orang-orang Kristen yang menuntut saya menunjukkan ijazah, menunjukkan paspor? Betul. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. 2 hari belakangan ini sebetulnya saya sedang marah sama Ustadz Ipung. Saya sedang, bahkan sampai saya berpikir, aduh kok Ayah Sofia begini, kok Ustadz Ipung begini. Aku sedih Ustadz Agustan. Aku nangis keluar air mata begitu aku nonton video itu. Saya tanya kepada Ustadz K, Ustadz ijazahnya kemana? Saya bilang nih malam ini kepada Ustadz Ipung,
Kenapa selalu ke saya tuh dibilang tunjukkan ijazahnya, tanya ijazahnya, tanya ijazahnya, tanya paspornya. Emang kalau mau mu'alaf itu, kalau mau bicara tentang kesaksian secara ilmiah dan alkitabiah, apakah harus menunjukkan ijazah kalau seperti kita melamar gitu? Jadi kalau kita mau mu'alaf, kita tunjukkan ijazah dan paspor. Melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan gitu. Kenapa Bapak tidak mau menunjukkan daftar nama para pendeta? Bisakah Bapak membuka lemari itu, mencari data? Pasti ada di dalam lemari. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Tapi bohong. Sama. Proklamasi itu gitu, kalau kita udah selesai kuliah, apa? Mereka ya, saya nggak pernah di situ, saya nggak pernah. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Tapi bohong. Sama. Proklamasi itu gitu, kalau kita udah selesai kuliah, apa? Mereka ya, saya nggak pernah di situ, saya nggak pernah. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Tapi bohong. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Yang pernah nongkrong di depan kampus sambil makan somai, lalu habis itu kita naik ke Metropol main biliar di depan Metropol tuh ada ya depan seberangnya Proklamasi itu ada biliar di lantai 2, kita biasa main di situ mahasiswa. Hanya itu yang tahu, ya Katenbat. Maka itu saya suka ketika beliau Ahmad Kainama alias saya yakin iman lagi di mungkin bahwa ketika ini saya sudah kali Ya, itu ya. Kita sudah lihat 2 episode tukang tipu dibongkar. Tapi ketika dibongkar, dia menangis-nangis. Terkaing-kaing. Dikatakan bahwa menyerang pribadi. Padahal bukan menyerang pribadi, tetapi membongkar kebohongannya. Maka ketika dia melakukan kebohongannya, istrinya mati, anaknya 2 juga mati. Kita dengarkan. Wah, berarti laki-laki. Kada, berarti perempuan. Kalau dia menangis, kalau dia baeho, bunuh, banci itu. Stephen tuh Cina, Stephen bukan orang Ambon, Stephen Cina. Tapi Cina ini yang tolong waktu ketemu anak 2 meninggal. Selain istrinya ditinggal, sang Bang Toyib ini melarikan diri, katanya ikut apa tadi kata temannya, ikut turnamen paduan suara ke luar negeri. Dia tinggalkan istrinya sampai istrinya mati, kemudian anaknya juga 2 mati. Inilah peringatan Tuhan kepada Bang Toyib Agus Buta. Dia yang angkat ketemu ada dari rumah sakit dengan ini laki-laki satu Cina nih. Bunuh, banci itu. Stephen tuh Cina, Stephen bukan orang Ambon, Stephen Cina. Tapi Cina ini yang tolong beta waktu ketemu anak 2 meninggal. Bunuh, banci itu. Stephen tuh Cina, Stephen bukan orang Ambon, Stephen Cina. Tapi Cina ini yang tolong beta waktu ketemu anak 2 meninggal. Bunuh, banci itu. Ya, itu ya. Istri dan 2 anaknya mati sia-sia. Silakan Pak Jenderal Ikim, tanggapannya. Ya, saya kok yang malu ya Pak ya.
Dia yang pembohong. Saya juga nyungsep Pak. Ini muka saya tutupin aja nih. Malu banget Pak, saya. Kalau penipu Pak, terus terang Pak ya. Mending mementorin atau membimbing mantan pembunuh, penjahat yang kelas kakap daripada penipu Pak. Waduh, ngeri Pak penipu itu Pak. Iya, Wah, mengerikan. luar biasa. Penipu tuh, Tetapi bahaya. Bagi saya itu gini kok laku gitu. Maka dari itu kan coba jawabannya kayak orang gila semua Pak. Nah baru saja kan ada jawaban, dia mengatakan Andre, hadiah untuk Andre, yaitu pendeta yang berubah. Oh, nggak ada nyambung semua Pak. Tapi herannya dunia Islam kok bisa terima. Ini menunjukkan rendahnya level akademis, rendahnya spiritual dan seterusnya. Saya salah nggak menyimpulkan Rendahnya otak Pak, karena kampret itu Pak, kampret itu kakinya di atas, kepalanya di bawah, makanya otaknya ada di bawah. Itu yang membuat saya bertanya-tanya, dan ini bukan satu-satunya pembohong loh Pak di dunia sana. Dan sampai Ade Armando sendiri juga waktu tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, dia ada sebuah kontennya dia, di mana dia sendiri mengutip ustadz mu'alaf penipu semua. Anak kardinal, mamanya penginjil, itu kan kardinal selingkuh namanya. Tapi itu laku, dan itu membuat bahwa ini membuktikan umat Islam itu mudah ditipu. Itu Ade Armando, bukan saya ya, ada videonya. Umat Islam paling mudah dibohongin. Kenapa? Karena mereka hanya ingin mendengar tanpa data fakta, pokoknya jelekan Kristen, selesai. Iya. Dan karena mereka memang tidak punya otak, Pak. Itu yang utama. Dia, makanya servis otak ini sudah mau tutup perusahaan. Kosong. Tiap dibuka kosong. Dan otaknya mahal-mahal karena jarang dipakai. Iya, betul. Sebenarnya ini satir, dan ini adalah sinisme wajar. Kenapa? Beda sekali dengan kami, Pak. Beda sekali. Di kami itu betapa tidak mudahnya menjadi pendeta. Kenapa? Karena ada firman yang mengatakan ujilah segala sesuatu. Dan yang ini Pak King David pernah kita bahas ya. Saudara-saudara coba perhatikan. Supaya laku di dunia Islam, mu'alaf itu harus ngaku pendeta, misionaris, mantan misionaris, mantan biarawati, ternyata biarawati hamil di luar nikah, evangelis, biarawati, uskup, gitu ya. Kemudian anak rohaniawan terkenal, bahkan anak kardinal, gitu kan, lucu ya. Tapi herannya di Islam itu pengetahuannya apakah jeblok ya pengetahuannya ya? Kok bisa percaya anak kardinal gitu loh, aneh. Saya sampai sekarang itu terus terang prihatin dengan dunia Islam dalam konteks ini ya, Nah, maka dari itu kata saminah wa atonah itu harus dikritisi. Saya tidak mengatakan dibuang, tetapi jangan 100% dipakai. Kenapa Kainama mengatakan apa yang dikatakan Kainama telan saja? Kau tidak percaya, telan saja. Kalau diselidiki lah ketahuan semua, betul nggak? Nah, kalau kalian tidak mau menyelidiki dengan benar, maka kami bukan sedang menjatuhkan Kainama. Maka dari itu alasannya dia kan geblek sekali, Pak. Memangnya you bos saya, lo kata you mengaku-ngaku berpendidikan akademis, Anda harus bertanggung jawab. Betul nggak? Saudara-saudaraku yang muslim selalu saya katakan ini, kalau ada siapapun juga ngaku-ngaku dia berakademis, tanya ijazahnya mana. Atau selidikilah di P-Dikti, Pangkalan Dikti, itu resmi. Bisa diminta foto KTP-nya atau tanya nama aslinya dia, selidiki ada atau tidak. Kalau nggak ada, saudara tahu nggak? Di tempat kami, begitu tahu bohong, jangankan sinode, jemaat saja sudah punya feeling loh, nggak akan laku. Tapi di sana semakin bohong semakin laku. Pokoknya modalnya jelek-jelekan Kristen aja. Eko Kun tadi mengatakan kalau boleh kembaliin deh ke agama lamanya, karena modalnya hanya jelek-jelekin agama lamanya. Loh, dikembaliin kalau nggak ditobat kan nggak bisa didaur ulang. Itu kalau saya menonton dengan seksama ini tadi, Pak, saya itu geleng-geleng kepala dengan dunia Islam. Masih laku loh, Pak.
malah ngajar anak-anak SMA tadi ya, anak-anak pelajar tadi, dibohongi semua. Begini ini Pak, Andre Tunggal itu sangat berjasa mengatakan ya di atas ya tidak ada, membantu supaya umat Islam tidak dibohongi oleh ustadz-ustadz kocok. Kalau dia mengatakan ini adalah hadiah tahun baru untuk Andre Tunggal, saya juga memberi nama baru di tahun baru untuk Ustadz Kainama. Mau tahu? Darurat Ustadz ODGJ di dunia dan akhirat. Itu Kainama. Darurat ODGJ. Karena perkataannya memang seperti orang gila. Seperti, bahkan memang jangan-jangan sudah gila dia ini. Jangan-jangan. Pagi tempe siang tahu. Dia mengatakan tadi ada videonya kan Yesus kawin lah ini dan seterusnya. Tapi ada video yang lain, kapan saya mengatakan Yesus kawin? Gila nggak Pak? Saudara-saudaraku Muslim, please. Ayo kita bangun persatuan kesatuan ini dengan dia di atas dia. Tidak di atas tidak. Sekalipun ajaranmu boleh berbohong dalam 3 hal. Tetapi pakai hati nurani. Tuhan memberkati Pak. Baik. Oke, kita lihat ciri-ciri penipu. Ciri-ciri pembohong. Kita lihat ya. 14 ciri penipu yang harus diketahui. Nomor 1 paling penting. ini untuk boleh ya, bukan untuk dipelajari. Iya, bukan dipelajari. Ya, ini kan ada ini. Don't try this at home. Jangan dilakukan di rumah ya. Oh, bukan Pak, don't try this at YouTube. Ya, enggak at home. Nanti di rumah dia menjadi pada penipu nanti belajar. Oke ya, Jakarta ya. Kenapa? Itu kebohongan sederhana ketika meminta dipuji. Bagaimana Anda tahu kapan seseorang itu mengatakan benar atau tidak? Begitu Anda bisa mengenali seorang penipu, Anda bisa membiarkan perasaan rendah diri. Berikut adalah 14 ciri-ciri seorang penipu yang harus Anda ketahui. Seperti dilansir dari Psikologi Today. 1. Berbohong. Ya, seseorang yang berpura-pura harus mengada-ada dengan menggunakan kebohongan untuk bergaul secara sosial. Ya, inilah perilaku pembohong penipu. Dia bergaul secara sosial karena dia tidak mempunyai intelektual, dia tidak mempunyai kecerdasan, maka untuk mengangkat dirinya menjadi supaya dianggap dia cerdas, dia harus melakukan kebohongan-kebohongan untuk bergaul. Jadi ya tadi yang katanya speak bangsat lah, speak kibul ya, dia harus berbohong terus, speak dewa ya. Yang saya tidak rekomendasikan adalah seorang penipu menggunakan ketidakkonsistenan atau kebohongan terang-terangan untuk mendapatkan keuntungan. Ini ya, untuk mendapatkan uang untuk makan. Itu penipu ya. Itu penipu. Oke. Terus terlihat terlalu aman. Kebanyakan orang yang berpura-pura membuat fondasi di tempat yang terlalu aman. Padahal orang lain seharusnya terkesan dengan kepercayaan dirinya. Walaupun berbicara dengan percaya diri adalah sifat yang hebat, tapi bisa menjadi terlalu menyebalkan bagi orang-orang dan dapat memberikan kepura-puraan. Nah, 3. Berbicara lantang. Benar, beberapa penipu berbicara dengan tenang untuk menghindari paparan. Tetapi banyak yang berbicara keras untuk meredam keraguan pada mereka yang mungkin merasakan pondasi lemah. Jangan biarkan diri Anda terombang-ambing. Nah, kita lihat tadi kan penipu tadi ya, yang speak dewa. Dia kalau ngomong kan kan gitu ya. Karena apa? Untuk menghindari paparan dan untuk meredam keraguan orang atas tipuannya. 4. Mengganggu. Ketika seseorang pura-pura takut terekspos, dia mungkin dengan cepat mengubah topik pembicaraan.
Perilaku ini juga merupakan gejala dari rentang perhatian yang pendek atau pertahanan yang sederhana. Tetapi perhatikan jika pihak lain tidak akan kembali ke subjek dengan upaya yang lebih penting. Nama panggilan. Nama panggilan, pemanggilan nama tidak dapat diterima untuk orang dewasa yang berbudaya karena banyak yang bereaksi secara emosional. Terhadap perilaku semacam itu, sang penipu lolos dengan membunuh kebenaran tentang dirinya sendiri. Jadi dia menipu dirinya sendiri. Dia rela seorang pembohong itu menipu dirinya sendiri. Apalagi istri, anak, dan orang lain keluarganya. Dirinya saja dengan yakin dan dengan jelas dia tipu dirinya. Apalagi orang lain. Apalagi istrinya, apalagi anaknya. Dirinya saja dia tipu. Ya. Sementara itu panggilan nama adalah gangguan yang luar biasa. Makanya ketika dia dipanggil bangkai, dia dipanggil cacing kremi, itu gangguan bagi dia. Makanya dia ketika dipanggil dengan cara-cara ini, dengan gambar pakai jadi banci, dengan gambar, dia terganggu karena itu akan mengganggu identitas penipuannya, menjatuhkan nama. Orang yang tidak mengatakan apapun memastikan orang lain tahu siapa yang mereka kenal. Ini adalah cara yang populer untuk membuat kesan. Tetapi jika itu sering terjadi, Anda mungkin hanya berurusan dengan seorang penipu. Bla bla bla, masih banyak ya, tapi yang jelas adalah ini, mengada-ada ya, itulah penipu. Waspadalah, 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 penipu ya. Nah, penipu itu apa? Apakah penipu adalah gangguan jiwa? Ya, kita akan lihat apakah penipu ada penipu itu adalah gangguan jiwa. Ya, oke, kita lihat. Oke, kita lihat ya. Kita akan lihat ini ya, ciri-ciri penipu dari ini ya. Jadi gini, penipu, definisi penipu ya, definisi penipu ya, kita lihat. Tuhannya mungkin penipu atau junjungannya juga penipu. Definisi penyebab dan gejala sindrom impostor namanya ya, sindrom impostor ya. Ini pikirkan pencapaian terbesar Anda. Apakah Anda bangga dengan pencapaian Anda atau apakah Anda merasa seperti penipu? Sindrom penipu ya, sindrom penipu adalah perasaan luar biasa bahwa Anda tidak pantas mendapatkan kesuksesan Anda. Ini meyakinkan Anda bahwa Anda tidak secerdas, sekreatif atau berbakat seperti yang Anda lihat. Ini adalah kecurigaan bahwa pencapaian Anda adalah karena keberuntungan, waktu yang baik, atau hanya karena berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dan itu dibarengi dengan ketakutan bahwa suatu saat Anda akan terungkap sebagai penipu. Sindrom penipu dapat dikaitkan dengan perasaan ragu lainnya, seperti takut sukses, takut gagal, atau sabotase diri. Tapi itu bukan hanya gejala kepercayaan diri yang rendah atau kerendahan hati yang berlebihan. Ini melibatkan ketakutan konstan atau exposure, isolasi, dan penolakan. Sindrom penipu sering menyerang saat sukses, memulai pekerjaan baru, menerima penghargaan atau promosi, atau mengambil tanggung jawab tambahan seperti mengajar orang lain, memulai bisnis Anda sendiri, atau menjadi orang tua baru. Kemudian kita akan lihat suka menipu termasuk perilaku psikopat. Kita lihat ya, perilaku psikopat. Suka menipu termasuk perilaku psikopat. Dok ya, salah satu hal yang sering dikaitkan dengan
perilaku kriminal atau kejahatan adalah suatu gangguan kejiwaan yang disebut gangguan kepribadian antisosial yang banyak dikenal dengan istilah psikopat. Penelitian ini mengatakan bahwa pada orang yang mengalami gangguan kepribadian ini, dirinya tidak merasa bersalah jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau norma di masyarakat. Orang seperti ini sangat manipulatif sehingga mudah menipu orang lain, apalagi keluarga yang mencintainya. Sayangnya orang yang mengalami gangguan kepribadian antisosial tidak menyadari dirinya sakit. Pengobatan pada orang seperti ini juga cukup sulit karena tidak ada upaya perbaikan dari orang tersebut. Jadi penipu ini psikopat. Ini dari tinjauan psikologis. Itulah penipu. Jadi si cacing kremi bangkai ini memang dia sakit jiwa dan psikopat karena dia bangga dengan tipu-tipuannya. Silakan pakai. Sangat Pak, betul. saya minta 1 menit aja Pak ya, 1 menit. Boleh, 1 minggu juga boleh, silakan kita tinggal yuk. Oke, bubar. Bubar. Oke, lanjut. Salah muah nggak boleh ngomong, salah muah dulu. Ada suara jin. Nggak ada orangnya. Hah? Siapa itu? Ini ya. Oke, lanjut. Ya. Oke. Biasanya tuh Pak katanya, Pak, orang gila atau psikopat penipu biasanya diberi obat cacing, Pak. Biar tenang. Iya. Karena dia memang cacing kremi. Ya, silakan. Oke. Terus ini apa? Rai gedek, Pak, muka tembok. Coba perhatikan ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin wal muslimah rahimahullah. Video pendek ini judulnya Hadiah Tahun Baru untuk Andre Tunggal. Sekali lagi, hadiah tahun baru untuk Andre Tunggal. Bahwa Andre Tunggal tidak bisa lagi menjawab setiap statement dari Kainama tentang kekristenan. Tidak ada lagi. Sehingga Andre Tunggal jadi seorang pembawa acara, dan channelnya Andre Tunggal adalah channel untuk infotainment, gosip. Hadiah tahun baru untuk Andre Tunggal. Kira-kira kalau diperhatikan ini orang sakit jiwa atau bukan? Sinting Pak. Iya, Pak. Udah jadi nih, Pak. Ini sudah jadi. Ini sudah. Betul ya. Bukan saya mau mengatakan ya, mengata-ngatai ya, tapi ini fakta. Betul. Ini orang sakit jiwa begini. Betul, ya. Pak, sakit jiwa. Dia harusnya berini dengan orang lain, berinteraksi gitu loh. Tapi ini ya kita. Andre Tunggal berubah dari seorang pendeta. Dan ini kalau saya lihat secara psikologis, dia ingin menghibur dirinya sendiri. Ya, dia ingin menutupi kemaluannya, dan dia tertawanya sangat terpaksa. Ini tertawa terpaksa. Harus dipaksa-paksakan tertawa. Tertawanya pun menipu. Apalagi yang lain. Tetapi pencari gosip. Kami sebagai teman-teman di Bogor itu sebenarnya sayang sekaligus kasihan dengan kondisinya seperti ini. Jadi kalau mau saya bilang, please wake up. Ya teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Pak Lidara bersama dengan Pak Servis Otak, bersama dengan Pak David King, bersama dengan para apologet Kristen yang lainnya mengenai Ustadz Kainama. Teman-teman sekalian, dustanya Kainama selama ini telah kembali terbongkar gitu ya. Mungkin selama ini dia berhasil sembunyi gitu ya di balik lidahnya yang fasih berbicara manis gitu ya, di balik kata-katanya yang manis, yang mudah memancing prihatin orang gitu ya. Tapi kali ini dia tidak bisa lari kemana-mana lagi, di mana teman akrabnya sendiri ya,
sudah membongkar semua kebusukan-kebusukan dari Kainama, teman-teman. Ya, mungkin selama ini dia merasa aman saja gitu ya. Tetapi sebetulnya dia itu nggak baik-baik saja, teman-teman. Teman-temannya sendiri itu sudah membongkar semua kebusukan-kebusukannya. Ya. Ternyata pengakuan-pengakuannya Kainama selama ini yang dia katakan dia adalah seorang pendeta, dia adalah seorang yang lulusan dari Haifa, dari Leiden, dari mana gitu ya. Itu tidaklah benar, teman-teman. Tidak ada satupun dari pengakuan-pengakuannya dia yang betul-betul adalah fakta yang betul-betul dapat dipercayai. Karena dia itu diambil oleh orang dan tinggal di rumah orang, dalam tanda kutip dia dipelihara oleh orang lain. Lalu kemudian memang dikatakan dia adalah seorang yang bertalenta, seorang yang luar biasa dalam bermusik gitu ya. Tetapi fakta bahwa dia itu dipelihara oleh orang itu ya terbongkar di sini, bahwa teman-temannya bahkan bilang kalau betul-betul dia adalah seorang pendeta, ya mobil saya, rumah saya itu bisa diambil. Ya, Kainama ini mana mungkin gitu ya. Kalau memang betul-betul seorang pendeta, dia tunjukkanlah ijazahnya, dia tunjukkanlah disertasinya, dia tunjukkanlah karya ilmiahnya dan berbagai macam hal-hal yang mendukung bahwa dia adalah seorang pendeta. Tapi di sini kan tidak ada, teman-teman. Dia tidak pernah menunjukkan itu semua. Dan wajar saja bagi semua orang tidak mempercayai itu. Hanya orang-orang, memang orang-orang yang diciptakan khusus ya, yang tidak punya pemikiran yang panjang, tidak punya pemikiran yang luas, yang dapat mempercayai apa yang dikatakan oleh Kainama, teman-teman. Tetapi kalau orang yang betul-betul berpikir kritis, ya pernyataan-pernyataan Kainama selama ini perlu untuk dipertanyakan, perlu untuk didiskusikan, perlu untuk kemudian diklarifikasi gitu ya. Dan dalam video ini kita sangat bersyukur ada teman-temannya Kainama yang mau membongkar semua kebohongan dan dusta daripada Kainama, teman-teman ya. Mereka mau mengungkapkan semua kebohongan dan apa yang dilakukan Kainama selama ini ya. Ternyata dia tidak pernah menjadi seorang pendeta, dia tidak pernah sekolah teologi, dan dia hanya memiliki bakat sebagai pemain musik. Itu saja, tidak ada yang lain. Maka kita patut bersyukur untuk hal ini, teman-teman ya. Kita sangat bersyukur karena semuanya terbongkar. Sekalipun memang di video lainnya Kainama menyangkali akan hal itu dan dia seolah-olah tidak pernah seolah-olah benar gitu ya selama ini pengakuannya. Tetapi sesuai dengan penjelasan dari para apologet ya, itu adalah cara dia untuk menutupi rasa malunya, cara dia untuk menutupi fakta sebetulnya bahwa dia itu bukanlah seorang pendeta atau dia selama ini berbohong. Tetapi anehnya ya, banyak orang yang percaya kepada dia, masih banyak orang yang masih mau mendengarkan ceramah-ceramahnya gitu, padahal sudah jelas-jelas dia berbohong gitu. Nah, kiranya ini teman-teman, video ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa berbohong itu bukanlah langkah yang terbaik, bukanlah cara yang terbaik untuk mendapatkan simpati orang gitu ya. Berbohong itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak baik, sesuatu yang betul-betul bertentangan dengan kebenaran gitu ya. Semakin kita berbohong, maka semakin membuktikan bahwa apa yang kita yakini itu sesuatu yang tidak dapat juga diikuti gitu. Karena di sana kok membolehkan kan gitu jadinya ya. Kita jadi bertanya-tanya, di sana kok membolehkan gitu ya. Padahal udah jelas-jelas itu penipuan. Apakah memang penipuan adalah cara terbaik untuk mengungkapkan kebenaran sebuah keyakinan kita? Kan jadi sebuah tanda tanya, dan bagi saya sama sekali tidak simpati ke arah sana gitu ya. Oke teman-teman, biar akhirnya diskusi dan video ini menjadi berkat bagi kita. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung terus perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share. Dan Tuhan berkati kita semua. Dan kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita, menolong kita untuk semakin bertumbuh dalam Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.